Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, semuanya hadir? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, coba dicek kerapiannya. Anak-anak ibu sudah rapi belum? Mulai dari pakaiannya, baju, buku. Persiapkan bukunya di atas meja, alat tulisnya. Sudah? Oke, sudah. Anak-anak ibu tahu nggak? Semangat belajar sebelum memulai pelajaran dengan memperhatikan kerapian akan menambah semangat belajar kita. Masih ingat pelajaran kita yang telah lalu, nak? Tentang apa? Tentang penulisan yang baik dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis pengumuman yang baik dan benar. Jadi, anak-anak ibu harus tahu dulu. Setelah mempelajari tentang pengumuman yang baik dan benar, ibu harapkan anak-anak ibu mampu bagaimana caranya menulis pengumuman yang baik dan membacanya dengan intonasi yang tepat dan benar di depan kelas. Diharapkan anak-anak ibu mampu memahami cara-cara penulisan pengumuman yang baik dan benar. Jadi, pengumuman adalah pemberitahuan mengenai suatu hal kepada khalayak ramai ataupun banyak orang. Isi pengumuman itu biasanya dia tuh harus jelas. Jadi kita harus jelas menunjukkan kepada siapa tujuan yang pengumuman yang kita buat ini. Kapan dan di mana kegiatan yang akan kita buat. Yang diumumkan itu dilaksanakan harus ada siapa yang membuat pengumumannya. Jadi cara membuat pengumuman itu tidak boleh malu cara membaca pengumuman itu. Jadi ketika kita sudah menentukan topik, sudah menentukan kepada siapa yang akan dituju untuk pengumuman ini, kita harus menyampaikan pengumuman ini kepada penerima. Selanjutnya, ketika kita membaca sebuah pengumuman, kita itu tidak boleh malu-malu, kita harus pede. Jangan membaca terlalu cepat sehingga pesan yang disampaikan di dalam isi pengumuman itu tidak sampai kepada pembaca, kepada pendengar. Jadi ini anak-anak ibu harus dilatih mampu membaca dengan baik dan benar dan memperhatikan bacaan-bacaan yang telah diberikan melalui isi pengumuman itu oleh si pembaca pengumuman. Jadi harus baca dengan lafal yang keras dan harus jelas artikulasinya. Kalau kita bilang A, harus membuka mulut dengan A. Maksudnya dengan keras ini bukan berarti kita membaca pengumuman itu dengan cepat dan keras-keras seperti berteriak-teriak, bukan, tetapi dengan suara yang cukup jelas, lafal dan intonasi yang tepat, sehingga apa yang disampaikan oleh anak ibu nantinya mampu dimengerti oleh pendengar. Selanjutnya, langkah-langkah membuat pengumuman itu kita harus bisa menentukan tema dan topik cerita, menentukan gagasan paragraf, membuat kerangka pengumuman. Jadi anak-anak ibu nanti mempraktikkan cara-cara membuat pengumuman yang baik dan benar. Ada yang ingin bertanya, anak-anak ibu? Ya. Menentukan topik pembicaraan yaitu sesuai dengan masalah yang diperlukan. Misalnya, kamu Dimas ingin membuat pengumuman tentang kerja gotong royong. Nah, jadi pengumuman ini harus jelas kepada siapa ia ditujukan. Kerja gotong royong itu harus disampaikan oleh masyarakat setempat agar
mereka akan menerima pengumuman itu dengan baik dan bisa menyampaikan pesannya sesamanya dan untuk dilaksanakan. Jadi tempat misalnya gotong royong, tempatnya harus jelas di mananya gitu kan. Ada lagi yang ingin bertanya anak-anak ibu? Sudah paham semuanya? Nah, jadi kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu ada sedikit memberikan tugas untuk anak ibu agar dikerjakan di rumah, yaitu tentang membuat pengumuman sederhana yang nantinya minggu depan diharapkan anak-anak ibu mampu membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas di depan kelas. Jadi kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu harapkan tugasnya ini dikerjakan di rumah dan kemudian minggu depan dikumpul di depan meja ibu ini. Kemudian akan ibu panggil satu persatu nama-nama yang ingin membacakan lafal dan intonasi yang jelas. Jangan takut, siapa yang membaca pengumumannya di depan kelas nanti akan ibu beri hadiah dan mendapatkan nilai tambahan dari ibu. Jadi kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak ibu dan bisa diterima dengan lapang hati, dan kemudian bisa bermanfaat ketika kita nanti belajar bersama membuat pengumuman ini. Oke? Karena sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.